Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tana? Semua di rumah, apakah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita memasuki materi, itu pertemuan ketiga, terlebih dahulu kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Marilah kita menundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba perhatikan ya, mari kita membaca doa, ya, doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sudah selesai kita baca doa. Sebelum pertemuan ketiga dimulai, Ibu akan menanyakan minggu kedua, apakah kita masih ingat, ya, antara perbedaan antara qada dan qadar, ya. Karena kita ini masuk di di bagian ketiga, yaitu di halaman
167 ya, 167. Nah, coba perhatikan ya. Kita masih ingat itu apa itu qadar dan apa itu qada ya. Kita sudah mengerti semua ya. Nah, kalau begitu Ibu akan memberitahukan, karena di dalam beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati, yaitu kita sudah pelajari di minggu pertama pengertian qada dan qadar. Di minggu kedua kita mempelajari tentang takdir mufrad dengan takdir muallaq ya. Takdir mufrad dengan takdir muallaq. Nah, sekarang minggu ketiga ini ya, kita mempelajari tentang dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar ya. Paham? Nah, manfaat ada 4 ya. Pertama, menenangkan hati atau menenangkan jiwa ya. Kedua, yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur ya. Ketiga, menumbuhkan sifat optimis ya. Keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Itulah manfaatnya qada dan qadar ya. Kalau kita pikir ya, banyak sekali manfaatnya, cuma 4 diutarakan di dalam buku ya. Nah, pertama Ibu akan bahas tentang ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, berarti kita selalu merasakan jiwa tak tenang, hati tak tenang. Karena kenapa? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang baik pada diri hambanya ya. Paham ya? Nah, bagian B itu yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur. Nah, bagaimana sabarnya ya? Kalau kita ditimpa musibah atau cobaan, kita harus bersabar ya. Kita harus bersabar. Nah, kalau kita bagaimana cara menyikapinya itu Bu? Kalau kita ada musibah, ada cobaan, ujian ya. Nah, kita harus bersabar. Nah, apa hakikatnya itu? Nah, kita umat manusia itu pada hakikatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesabaran kita ya. Diuji, itu nama ujian. Bagaimana kesanggupan kita menghadapi cobaan dan ujian. Nah, merasa syukur. Nah, kalau ada nikmat yang kita rasakan, ada yang diberikan kepada siapapun, kita harus mensyukuri ya. Rasa bersyukur, ada namanya bersyukur secara lisan dan ada namanya bersyukur secara perbuatan. Bagaimana itu cara bersyukur secara lisan? Kalau kita mendapatkan nikmat, kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya, karena kita sangat bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bagaimana cara itu bersyukur lewat dengan perbuatan Ibu? Cara bersyukur lewat perbuatan yaitu kita harus rajin beribadah dan rajin bersedekah. Paham? Nah, itulah penjelasan dari bagian B. Sekarang kita ini bagian C, menumbuhkan sifat sombong ya. Menumbuhkan sifat optimis. Maaf ya.
menumbuhkan sifat optimis. Nah, caranya begini nak ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita di semester 1 nilai kita masih kurang, kita harus introspeksi diri, ya. Cari kelemahan diri kita sendiri. Di mana letak kesalahan saya, di mana kelemahan saya sehingga nilai saya segini jumlahnya, tidak memuaskan, ya. Nah, kalau kita sudah dapat kekurangan tak atau kelemahan tak, bagaimana kita, apa yang kita perbuat? Yang kita perbuat itu kita harus berusaha sekuat tenaga, ya, untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Paham? Ya nak, paham? Itu namanya sifat optimis. Jangan rendah nilai kita, tambah berkecil hati lagi untuk belajar. Motivasi diri, kasih motivasi diri. Kenapa teman saya bisa, saya tidak bisa? Nah, guru satu di, ya, sama-sama di semua, ya, paham nak ya? Jadi itu namanya optimis. Kita harus kerja atau belajar keras sekuat tenaga untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Apalagi ini kelas 3, tidak terasa lagi ujian, ya, tidak terasa lagi ujian. Nah, ini kita harus sabar nak ya. Ini namanya qada dan qadar. Kita harus sabar menghadapi wabah ini, ya, yang selalu ditakuti oleh seluruh masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah cepat, ya, menyelesaikan wabah ini, ya. Kita ini miliknya Allah, ya. Kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal, ya. Terus di situ nah ya, bagian D, menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, menjauhkan diri dari sifat sombong. Kalau kita sudah belajar nah baik-baik, dapat mati nilai tinggi, jangan kita terlalu sombong juga di depannya teman tak. Kita tidak bisa merasa sombong kepada siapapun, ya. Jangan bilang, saya tadi malam jam begini gitu belajar. Ini saya dapat juara karena nilai usaha saya sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bagaimana? Kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini berhasil karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi petunjuk saya sehingga saya bisa belajar sekuat tenaga sehingga bisa saya berhasil apa yang saya capai sekarang ini. Paham? Nah, jadi tidak boleh kita merasa sombong kepada siapapun. Ya nak ya? Nah, coba di situ perhatikan itu nak ya, di halaman 167 sampai 168 nomor 3 itu ya. Dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita sudah mengerti semua nak ya. Itu kalau ada, saya ulangi, kalau ada musibah, ada cobaan, kita sabar, pasrah, ya, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah dikasih tahu kalau ada sakit begini apa yang kita lakukan, sudah mau usaha. Setelah kita berobat begini, kita tawakal, namanya tawakal, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Paham? Coba lihat di situ di rangkumannya. Coba rangkumannya itu qada adalah ketetapan Allah. Ini sudah dijelaskan sama Ibu, ya. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman asali. Apa itu yang dimaksudnya dengan zaman asali, Bu? Nah, ini maksudnya zaman asali adalah zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Maksudnya segala sesuatu apapun belum ada, maksudnya belum tercipta. Itu namanya zaman asali. Sudah paham? Nah, sudah paham. Qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Jadi itu namanya wujud, ya.
pastinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadar itu bisa juga dikatakan takdir. Nah, di sini kita cerita tentang takdir lagi. Sudah dibahas di minggu pertama. Nah, qadar itu bisa disebut juga dengan takdir. Nah, takdir itu ada dua, yaitu takdir mubham dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah yaitu takdir mu'allaq, ya. Nah, terus takdir yang tidak bisa dirubah itu takdir mubham. Contohnya apa? Kematian, kelahiran, itu tidak bisa dirubah itu, nak. Sedangkan takdir yang bisa dirubah, kebodohan menjadi pintar, ya, prestasi bagi seorang pelajar, ya. Sudah, iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya sehat, mati, ya, itu semua itu kita percaya itu, ya, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, itu semua kita harus percaya bahwasannya ada namanya jodoh, ada namanya rezeki, ada namanya mati, ada namanya sehat. Kalau sudah sehat pasti sakit, kalau sudah sakit pasti ada mati, kalau sudah mati pasti ada hidup. Tidak ada dikatakan tidak ada, pasti ada. Itulah namanya takdir. Nah, takdir apa ini? Takdir mubham, ya, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Paham enggak, ya? Nah, terus manfaatnya itu sudah dijelaskan sama ibu tadi, sudah disebutkan 4, ya, menenangkan jiwa, senantiasa bersifat sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong, ya. Nah, sebelum itu, nak, yang saya mengingatkan lagi, nak, jangan lupa, nak, itu foto diri kita sebentar kita belajar baru kita kirim di WA-nya ibu, ya. Dan jangan lupa tulis nama dan kelas. Masih ada di kelas 9C, sudah diperiksa sama ibu, itu berapa orang gitu yang ada, ya, yang ada nunya di situ. Apalagi kelas 9H, apa mau 9F, 9F, nah, 9F, apa mau itu bagaimana cara memberi nilai, nah, kalau tidak diperiksa, ya. Pasti itu diperiksa, ya. Tapi caranya ada yang dapat tinggi, ada yang dapat rendah kalau tidak diperiksa, ya. Jadi jangan selalu berprasangka sama ibu, ya. Ibu itu saya maklumi semua, malam itu baru saya periksa itu semua pekerjaan tanah karena saya tunggu teman yang tidak ada HP-nya kasihan. Jadi saya maklumi itu, ya. Biasa juga pagi karena ibu juga banyak pekerjaannya. Saya samping juga itu udah pikir ibu mungkin ini anakku kasih yang ini masih ada kendalanya tentang HP, ya. Nah, kerjakan eksainya 5 nomor baru kita serahkan kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.